Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ridin Setiawati di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan metode variasi parameter pada materi persamaan diferensial linier order 2. Metode variasi parameter adalah metode untuk menentukan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial linier tak homogen dengan koefisiennya berbentuk variabel. Nah, prinsip dari metode ini itu adalah mengubah variabel konstanta CK, di mana variabel konstanta CK ini kita peroleh dari persamaan diferensial linier homogen yang berkorespondensi dengan persamaan diferensial linier tak homogen dengan variasi parameter Vkx. Nah, misal pada persamaan diferensial tak homogen order 2 memiliki konstanta C1 dan C2 pada solusi umum persamaan diferensial linier homogen yang berkorespondensi dengan persamaan diferensial linier tak homogen yang disajikan dalam bentuk YH itu sama dengan C1 kali Y1X ditambah C2 kali Y2X diubah dengan variasi parameter. C1 kita ubah menjadi V1X, C2 kita ubah menjadi V2X. Sehingga kita peroleh solusi khusus dari persamaan diferensial tak homogen itu berbentuk YP sama dengan V1X dikalikan Y1X ditambah V2X dikalikan Y2X. Jadi untuk membentuk YP atau membentuk solusi khusus persamaan diferensial tak homogen itu dibentuk dari solusi umum persamaan diferensial homogen dengan mengubah konstanta C itu menjadi variasi parameter V. Selanjutnya ya, metode ini itu jauh lebih umum daripada metode koefisien tak tentu. Di mana metode koefisien tak tentu ini hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier tak homogen, di mana f besar x-nya itu tidak sama dengan 0 dan f besar x-nya itu merupakan anggota dari salah satu keempat fungsi UC atau kombinasi linier atau perkalian berhingga dari anggota-anggota fungsi UC. Kita ingat anggota dari fungsi UC itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi polinomial x pangkat n, yang kedua adalah fungsi eksponensial e pangkat x, yang ketiga adalah fungsi trigonometri sinus bx plus c, yang keempat adalah kosinus bx plus c. Atau f besar x-nya itu berupa perkalian berhingga ya, perkalian berhingga dari anggota-anggota fungsi UC seperti x pangkat n kali e pangkat ax, e pangkat ax dikalikan sinus bx plus c dan seterusnya. Kalau tidak berbentuk seperti itu, maka kita tidak bisa menggunakan metode koefisien tak tentu. Oleh karena itu, di sini dikenalkan metode variasi parameter. Jadi kalau f besar x-nya katakan saja berbentuk sinus bx plus c dibagi kosinus bx plus c atau berbentuk tangen bx plus c. Maka kalau f besar x-nya itu berbentuk tangen bx plus c tidak bisa kita menggunakan metode koefisien tak tentu. Oleh karena itu digunakan metode variasi parameter. Kemudian di sini diberikan langkah-langkah untuk menentukan solusi khusus dari persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter. Selanjutnya, persamaan diferensial linier tak homogen order 2 dengan koefisien variabel itu dapat diselesaikan dengan metode variasi parameter. Katakan saja persamaan diferensial linier tak homogen order 2-nya itu mempunyai bentuk Y double aksen ditambah PX dikalikan Y aksen ditambah QX dikalikan Y itu sama dengan RX ya, di mana RX-nya di sini tidak sama dengan 0. Oleh karena itu ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier order 2 tak homogen ini, langkah pertama yang harus kita tentukan itu adalah menentukan solusi umum dari persamaan diferensial linier homogen yang berkorespondensi dengan persamaan diferensial linier tak homogen Y double aksen X
ditambah Px dikalikan Y aksen X ditambah Qx dikalikan Yx sama dengan 0 ya. Nah, oleh karena itu, maka di sini kalau kita punya persamaan diferensial linear homogen ya, maka solusi dari persamaan diferensial linear homogen, katakan saja bahwa Px dan Qx-nya itu adalah fungsi konstan, sehingga di sini menjadi bentuk dari persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan. Maka solusi dari persamaan diferensial linear homogen di sini dapat berbentuk secara umum ya, itu adalah YH sama dengan C1 Y1X ditambah C2 kali Y2X ya. Jadi kalau Px-nya dan Qx-nya itu fungsi konstan, maka solusi YH ini akan berbentuk C1 E pangkat M1X ditambah C2 kali M2X. Itu kalau Px dan Qx-nya adalah fungsi konstan. Tetapi kalau Px dan Qx-nya itu bukan fungsi konstan, sehingga persamaan diferensial ini memuat koefisien variabel, bukan koefisien konstan ya, maka solusi umumnya di sini katakan saja YH itu sama dengan C1 dikalikan Y1X ditambah C2 kali Y2X. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan penyelesaian dari persamaan diferensial linear tak homogen dengan metode variasi parameter. Nah, langkah berikutnya itu adalah untuk menentukan YP, itu adalah mengubah konstanta C1 dan C2 itu ke dalam variasi parameter V1X dikalikan V2X pada solusi umum dari persamaan diferensial homogen. Sehingga diperoleh pemisalan untuk solusi khusus dari persamaan diferensial tak homogen, yaitu YP sama dengan V1X dikalikan Y1X ditambah V2X dikalikan Y2X. Langkah berikutnya adalah menentukan turunan dari YP. Kita harus ingat kalau YP di sini itu merupakan jumlahan dari V1X dikalikan Y1X. Artinya apa? Di sini merupakan perkalian dari fungsi terhadap X, yaitu V1 dan Y1. Ditambah dengan perkalian dari V2 dikalikan Y2. Maka untuk menentukan turunan dari YP, kita harus ingat turunan dari perkalian dua fungsi. Kalau saya punya perkalian dua fungsi itu adalah U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Sehingga turunan dari V1X dikalikan Y1X itu kita peroleh V1 aksen X dikalikan Y1X ditambah V1X dikalikan Y1 aksen X. Ditambah turunan dari V2X dikalikan Y2X. Sehingga kita peroleh V2 aksen X dikalikan Y2X ditambah V2X dikalikan Y2 aksen X. Nah, selanjutnya kita tentukan persamaan syaratnya. Nah, persamaan syaratnya di sini adalah perkalian atau jumlahan dari perkalian antara V1 aksen X dikalikan Y1X ditambah V2 aksen X dikalikan Y2X itu sama dengan 0. Jadi, kalau V1 aksen X dikalikan Y1X ditambah V2 aksen X dikalikan Y2X itu sama dengan 0, kita substitusi ke YP aksen, jadi keturunan dari YP terhadap X, maka di sini ya, jumlahan ini dengan ini itu sama dengan 0, maka kita akan peroleh YP aksen atau turunan dari YP itu dalam bentuk V1X dikalikan Y1 aksen X ditambah V2X dikalikan Y2 aksen X. Nah, selanjutnya kita tentukan turunan keduanya ya. Kita tentukan turunan keduanya. Ingat di sini turunan dari perkalian dua fungsi. Maka turunan dari V1X dikalikan Y1 aksen X itu sama dengan V1X dikalikan Y1 double aksen X ditambah V1 aksen X dikalikan Y1 aksen X. Turunan dari V2X dikalikan Y2 aksen X itu sama dengan V2X dikalikan Y2 double aksen X ditambah V2 aksen X dikalikan Y2 aksen X. Selanjutnya ya, kita substitusi YP, YP aksen, dan YP double aksen pada persamaan diferensial tak homogen. Sehingga nanti akan kita peroleh ya,
Y1 double aksen X ditambah PX dikalikan Y1 aksen X ditambah QX kali Y1 X itu sama dengan 0. Dan Y2 double aksen X ditambah PX kalikan Y2 aksen X ditambah QX kali Y2X itu sama dengan 0. Ya. Maka ya selanjutnya dengan mensubstitusi, maka hasil substitusi dari YP aksen dan YP double aksen pada persamaan diferensial itu nanti akan kita peroleh ya. Hasilnya itu adalah V1 aksen X ya dikalikan Y1 aksen X ditambah V2 aksen X dikalikan Y2 aksen X itu sama dengan Rx. Sehingga untuk menentukan V1X dan V2X itu kita tentukan dari sistem ya, dari sistem persamaan diferensial ya yang berbentuk V1 aksen X dikalikan Y1X ditambah V2 aksen X dikalikan Y2X sama dengan 0 itu kita peroleh dari syarat ini tadi ya, kita peroleh dari syarat V1 aksen X dikalikan Y1X ditambah V2 aksen X dikalikan Y2X itu sama dengan 0. Selanjutnya ya, syarat yang kedua di sini kita peroleh persamaan yang kedua kita peroleh dari bentuk ini, yaitu V1 aksen X dikalikan Y1 aksen X ditambah V2 aksen X dikalikan Y2 aksen X itu sama dengan Rx ya. Dapat kita lihat bersama di sini adalah membentuk sistem ya. Membentuk sistem dengan variabel yang nantinya akan kita tentukan di sini adalah V1 aksen X ya. Karena di persamaan 1, 2 memuat V1 aksen X semua dan V2 aksen X. Jadi sistem persamaan ini dalam variabel V1 aksen X dan V2 aksen X. Ini nanti yang akan kita tentukan. Ya. Nah, untuk menentukan ini dapat digunakan aturan Cramer ya. Dapat kita gunakan aturan Cramer. Nah, untuk menentukan ini dapat kita gunakan aturan Cramer ya. Aturan Cramernya bagaimana? Kalau untuk menentukan V1 aksen X, jadi kalau sistem ini itu kita bentuk ke dalam bentuk matriks, maka kita akan peroleh matriks koefisiennya itu adalah berbentuk untuk baris pertama kolom pertama itu adalah Y1X ya, baris pertama kolom kedua itu adalah Y2X untuk matriks koefisiennya. Kemudian baris kedua kolom pertama itu adalah Y1 aksen X dan baris kedua kolom kedua itu adalah Y2X dikalikan dengan matriks dari V1 aksen X, baris keduanya adalah V2 aksen X. Sama dengan hasilnya yang berada di ruas kanan, yaitu baris pertamanya itu adalah matriks dari elemennya adalah 0, sedangkan di baris kedua elemennya adalah Rx. Sehingga kalau kita menggunakan aturan Cramer ya, maka V1 aksen X itu dapat kita peroleh dengan cara membagi antara ini matriks, di mana matriks yang diperoleh dari matriks koefisien tadi dengan mengganti kolom pertama yang mengganti Y1X dan Y1 aksen X itu dengan 0 dan Rx dibagi dengan determinan dari matriks koefisiennya. Maka nanti akan kita peroleh V1 aksen X. Sedangkan untuk V2 aksen X kita dapat mengubah determinan ya, determinan dari matriks koefisiennya itu sebagai pembilang ya. Yang sebagai pembilang itu kita ubah pada kolom keduanya itu ya, pada kolom kedua Y2X dan Y2 aksen X itu kita ubah menjadi 0 dan Rx dibagi dengan determinan dari matriks koefisiennya. Itu kalau kita menggunakan aturan Cramer ya. Sehingga nanti kalau kita sudah peroleh V1 aksen X dan V2 aksen X, maka untuk menentukan V1 aksen X, V1 aksen X kan berarti apa nak? D V1X per DX. Ya, oleh karena itu untuk menentukan V1X itu dengan cara mengintegralkan dari yang kita peroleh dari aturan Cramer tadi. Nah, sehingga solusi umum dari persamaan diferensial nanti akan berbentuk Y sama dengan YH ditambah dengan YP. Nah, sebagai contoh di sini ya,
Tentukan penyelesaian PD yang berbentuk Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan secant X. Kita harus ingat, secant X itu adalah berbentuk 1 per cos X. Karena pembagian dari fungsi UC itu tidak diakomodir oleh metode koefisien tak tentu. Oleh karena itu, kita tentukan dengan menggunakan metode variasi parameter. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu solusi dari persamaan diferensial homogen yang berkorespondensi dengan persamaan diferensial tak homogen, yaitu berbentuk Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Karena persamaan diferensial homogen ini dengan koefisien konstan, maka kita dapat menentukan persamaan karakteristiknya, yaitu berbentuk M kuadrat plus 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh akar-akarnya itu adalah plus minus dari I. Karena akarnya itu adalah kompleks konjugat ya, maka kita peroleh solusi umum dari persamaan diferensial homogennya itu adalah YH itu sama dengan C1 dikalikan cos X ditambah C2 dikalikan sin X. Selanjutnya untuk menentukan solusi khusus dari persamaan diferensial tak homogen dengan metode variasi parameter ya, kita ubah C1 itu menjadi V1X, C2 itu menjadi V2X, sehingga kita peroleh solusi khususnya nanti berbentuk YP sama dengan V1X dikalikan cos X ditambah V2X dikalikan sin X. Selanjutnya dari syarat pertama ya, kita peroleh di sini V1 aksen X dikalikan Y1X dan V2 aksen X dikalikan Y2X sama dengan 0. Y1X-nya kita substitusi dengan cos X ya. Kemudian Y2X-nya kita substitusi dengan sin X. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi V1 aksen X dikalikan cos X ditambah V2 aksen X dikalikan sin X sama dengan 0 ya. Selanjutnya kita substitusi YP, YP aksen dan YP double aksen pada persamaan diferensial homogen. Syarat yang kedua yaitu V1 aksen X dikalikan Y1 aksen X ditambah V2 aksen X dikalikan Y2 aksen X. Nah, yang kita ketahui tadi adalah Y1X-nya adalah cos X. Maka turunan pertama dari Y1X yaitu Y1 aksen X itu sama dengan negatif sin X. Kemudian Y2X-nya adalah sin X, maka turunan dari Y2 terhadap X atau Y2 aksen X itu sama dengan cos X. Sehingga nanti kita peroleh negatif V1 aksen X dikalikan sin X ditambah V2 aksen X dikalikan cos X itu sama dengan 0 ya. Oke, dapat kita ketahui bersama ya tadi Rx-nya itu adalah secant X ya. Jadi di sini mohon diralat ya. Mohon diralat di sini Rx-nya itu adalah secant X. Jadi di sini saya edit ya. Oke, di sini tidak bisa saya edit ya. Silahkan nanti tolong diperhatikan jika 0 ya. Di sini bukan 0 ya, tapi ini adalah secant X. Ya, jadi Rx-nya itu adalah secant X. Oleh karena itu nanti kita peroleh sistemnya itu berbentuk V1 aksen X dikalikan cos X ditambah V2 aksen X dikalikan sin X sama dengan cos X. Persamaan keduanya adalah negatif V1 aksen X dikalikan sin X dan V2 aksen X dikalikan cos X itu sama dengan secant X. Ya. Nah, selanjutnya kita gunakan aturan Cramer. Jadi untuk menentukan V1 aksen X ya, itu sama dengan kita gunakan dibagi, ini adalah determinan dari materi koefisien dulu. Determinan dari materi koefisiennya di sini kan berarti cos X ya, elemen baris pertama kolom pertama, baris kedua baris pertama kolom pertama itu adalah sin X, kemudian baris kedua kolom pertama itu adalah negatif sin X ya. Baris kedua kolom kedua itu adalah
cos X. Oke, ya. Selanjutnya di bagian pembilang itu seperti pada matriks koefisien, tapi kolom pertamanya kita ganti dengan 0 dan Rx. Berarti kita ganti dengan 0. Kemudian di sini adalah sekant X. Yang di sini tetap walau pada baris kedua kolom kedua, baris kedua ya, kolom kedua baris pertama itu adalah sin X. Baris kedua kolom kedua itu adalah cos X. Oke. Nah, sekarang kita tentukan determinan. Dari pembilangnya 0 kali cos X itu adalah 0 ya. Kemudian dikurangi dengan ini, dikurangi dengan dikurangi dengan sekant X ya. Ini tadi adalah sekant X dikalikan dengan sin X. Jadi sekant X itu adalah 1 per cos X dikalikan dengan sin X. Maka nanti akan kita peroleh kita peroleh tangen X ya. Kita peroleh di sini itu adalah, ingat di sini 0 dikalikan cos X itu adalah 0 dikurangi tangen X. Maka kita peroleh pembilangnya itu adalah negatif tangen X. Penyebutnya determinannya ya, cos X kali cos X itu cos kuadrat X dikurangi negatif sin X kali sin X, maka menjadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, maka sama dengan 1. Sehingga nanti akan kita peroleh V1 aksen X-nya itu sama dengan negatif tangen X ya. Nah, V1 aksen X sama dengan negatif tangen X. Nah, untuk menentukan solusinya berarti V1X ya. Kita tentukan dengan cara mengintegralkan negatif tangen X. Nah, kita integralkan di sini negatif tangen X. Nah, kita harus ingat di dalam kalkulus integral ya, kalau kita punya tangen X ya, maka kita bisa mengintegralkannya dengan cara mengubah tangen X menjadi sin X per cos X. Selanjutnya kita gunakan aturan substitusi. Kita gunakan aturan substitusi dengan mensubstitusi cos X-nya itu sama dengan U, maka DU-nya itu akan kita peroleh sin X dx. Maka di sini akan sama dengan menjadi integral dari 1 per cos X di cos X. Maka nanti akan kita peroleh solusinya itu adalah V1X itu sama dengan ln cos X ya. Selanjutnya untuk menentukan V2X ya. Untuk menentukan V2 aksen X itu dengan cara yang sama. Yaitu di sini determinan, tetapi yang diubah adalah kolom kedua. Jadi kolom pertama dari matriks koefisien itu tetap, yaitu di sini cos X, yang di baris kedua itu adalah negatif sin X. Kemudian di kolom kedua kita ubah menjadi 0 dan sekant X. Ya, kita ubah menjadi 0 sekant X. Kita ketahui bersama kalau tadi penyebutnya determinan dari matriks koefisiennya itu sama dengan 1. Maka di sini kan kita peroleh ya, determinan dari pembilangnya adalah cos X kali sekant X itu adalah 1 dikurangi 0. Maka di sini sama dengan 1. Sehingga V2 aksen X ini untuk menentukan V2X dapat kita tentukan dengan integralnya. Yaitu integral dari 1 itu sama dengan X. Jadi sehingga kita peroleh YP-nya itu sama dengan V1X dikalikan cos X ditambah V2X dikalikan sin X. Sehingga kita substitusi V1X-nya itu adalah ln cos X, kemudian V2X-nya adalah X. Nah, langkah ketiga adalah menentukan solusi umum dari PD, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP. Nah, itu yang dapat saya sampaikan terkait metode variasi parameter. Nah, untuk bagi yang belum paham nanti bisa kita diskusikan melalui WA group atau nanti kita akan ketemu di Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.